Kehidupanku hancur karena kesalahanku sendiri, hingga akhirnya hidayah datang menjemputku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Oh iya Bunda, kali ini Wirda akan membawakan kisah nyata dari salah satu subscriber Wirda bercerita ya. Untuk nama, tempat, profesi sudah Wirda samarkan agar tidak mengganggu kenyamanan Bunda semua saat mendengarkan. Langsung saja ya kita mulai ceritanya. Bagaimana rasanya menjadi janda di usia 21 tahun? Menjadi single parent untuk anak laki-laki berusia 3 tahun. Tidak ada jawaban pasti, kecuali kamu pernah berada di posisi ini. Dan jika kamu pernah, maka kamu tahu betapa sulitnya menjalani hari-hari dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun tetap tersenyum demi anak yang memanggilmu ibu. Sebut saja namaku Bunga. Aku menikah di usia 20 tahun. Terlalu muda. Mungkin. Tapi saat itu aku dan Mas Beni, suamiku, sudah merasa cukup matang. Kami sudah mapan secara finansial, bekerja sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan retail yang sama. Logika kami sederhana, kalau cinta sudah ada dan ekonomi sudah cukup, kenapa menunda? Tapi kehidupan tidak semudah itu. 1 tahun kemudian, anak kami lahir, kami beri nama Alvin. Namun saat kebahagiaan seharusnya hadir, justru konflik demi konflik mulai tumbuh seperti rumput liar. Aku dan Mas Beni mulai tidak sepaham dalam banyak hal. Puncaknya, saat aku ingin tinggal dekat dengan orang tuaku demi pekerjaan dan kenyamanan Alvin. Sementara Mas Beni memaksaku untuk tinggal dengan ibunya. Kami bercerai. Tepat setelah Alvin genap 1 tahun. Dan di sanalah babak baru hidupku dimulai. Babak yang tidak pernah kubayangkan akan aku lalui. Oh iya, jika aku boleh mengenang dan kamu bertemu aku saat SMA, kamu tidak akan pernah membayangkan aku akan menjadi seperti ini sekarang. Aku adalah bunga yang bebas, bunga yang liar, bunga yang nampak modis. Selalu menjadi pusat perhatian di sekolah. Rambutku panjang, lurus, hitam mengkilap. Sering kubiarkan tergerai bebas. Kulitku putih bersih. Aku tahu aku menarik. Aku tahu para pria menyukaiku. Dan aku memanfaatkannya. Bukan untuk merusak. Bukan juga untuk menjerat hati siapapun. Tapi karena aku suka perasaan diperhatikan. Aku suka menjadi pusat. Aku suka menjadi orang yang diinginkan. Aku tidak pernah betul-betul jatuh cinta. Semua hanya permainan rasa. Sampai aku lulus dan mulai bekerja di sebuah toko retail di pusat kota. Aku menjadi seorang kasir. Pekerjaan pertama dalam hidupku. Ya, aku terpaksa tidak melanjutkan kuliah karena kehidupan keluargaku yang cukup sederhana saat itu. Di retail itu, aku bertemu dengan dia. Rendra, atasanku, tinggi, tampan, penuh percaya diri. Rendra adalah tipikal pria yang tahu betul cara memikat perempuan. Dan aku, si bunga yang biasa bermain-main dengan hati orang, justru kali ini terperangkap jebakan sendiri. Sejak pertama kali aku bertemu dengan Rendra, entah mengapa, ada yang berbeda dari pria itu. Tatapannya tajam. Senyumannya sinis tapi menawan, dan pembawaannya membuatku penasaran. Kami mulai dekat saat makan siang. Awalnya hanya berbagi meja, lalu mulai saling bercanda. Hingga akhirnya, aku selalu menunggu jam istirahat hanya untuk bisa duduk bersamanya. Aku suka cara kamu menatapku, tahu nggak? Kata Rendra suatu siang sambil menyodorkan botol air mineral ke arahku. Aku tersipu. Maksudnya apa? Matamu kayak orang bingung, tapi lucu aja. Kayak
Kamu takut suka aku, katanya sambil mengedipkan mata. Aku tertawa kecil. Jangan GR kamu, emangnya kamu itu siapa? Tapi dalam hati, aku mulai gelisah. Kata-katanya selalu berhasil membuat hatiku berdebar. Dan benar, sejak saat itu, benih-benih rasa itu tumbuh. Mungkin bukan hanya aku yang merasakannya. Kami mulai sering jalan bareng sepulang kerja, ke taman kota, ke bioskop, bahkan pernah sampai larut malam hanya duduk di pinggir pantai. Aku nggak ngerti kenapa kamu mau deket sama aku, Bunga, katanya suatu malam. Emangnya kenapa? Tanya aku balik sambil menatap jalanan yang sepi. Aku ini bukan cowok yang baik-baik. Aku terdiam. Tapi sebenarnya aku tahu. Dari teman-teman kantor, aku sering dengar kabar tentang Rendra. Katanya dia buaya darat. Pacarnya bisa 2 atau 3 dalam 1 bulan. Tapi entah kenapa, aku tetap merasa aman saat bersamanya. Bahkan aku mulai merasa dicintai. Hubungan kami berjalan hampir 1 tahun. Banyak kenangan yang tercipta. Tawa, tangis, bahkan pertengkaran hebat. Tapi di antara semuanya, ada satu kenangan yang dulu kuanggap indah. Kini terasa menjijikan. Waktu itu hujan deras turun saat kami selesai makan malam di luar. Rendra mengajakku ke sebuah villa kecil milik temannya yang sedang kosong. Gak usah balik dulu ya, hujannya gede banget nih. Kita numpang istirahat aja sebentar, katanya dengan nada menggoda. Aku ragu, tapi pada akhirnya aku ikut. Mungkin karena rasa cintaku terlalu dalam, atau mungkin karena aku terlalu naif. Malam itu, aku menyerahkan segalanya. Tidak hanya tubuhku, tapi juga kepercayaanku. Dan itu bukan hanya sekali. Setelah malam itu, hubungan kami semakin jauh dari kata pacaran sehat. Kami sering mengulang kesalahan itu, berkali-kali, hingga aku mulai berandai bahwa suatu hari nanti, Rendra akan menjadi suamiku. Aku yakin dia akan bertanggung jawab. Tapi semuanya mulai retak saat ayah tahu hubungan kami. Kamu yakin sama Rendra? Tanya ayah suatu malam di ruang tamu. Aku mengangguk, meski hati ini terasa ragu. Ayah gak suka sama dia. Tatapan matanya kasar. Cara dia bicara juga gak sopan ke orang tua. Ayah belum kenal dia. Jangan menilai dari luarnya saja ya. Jawabku mencoba membela. Justru karena ayah belum kenal, makanya ayah tanya. Tapi ayah lihat, kamu mulai berubah sejak kenal dia. Kamu jadi pemurung, gampang marah, bahkan sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas. Jangan-jangan... Ayah terdiam, tapi tatapannya membuatku takut, seakan ia tahu semuanya. Dan puncaknya adalah ketika aku dan Rendra bertengkar di setelah pulang kerja. Hanya karena aku mengomentari pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal di ponselnya. Kamu ngapain cek-cek HP-ku? Bentaknya sambil merebut ponselnya dengan kasar. Aku cuma nanya, ini nomor siapa? Kok namanya cewek? Ini urusanku, bukan urusanmu. Ujarnya sambil menekan lenganku dengan keras. Sakit. Tapi yang lebih menyakitkan adalah sadar bahwa cinta yang kupupuk selama ini tidak membuat Rendra menjadi lebih lembut. Justru semakin hari, dia menunjukkan sifat aslinya. Keras, mudah emosi, dan tidak segan menyakiti. Aku pulang ke rumah dengan tangan memar, dan kali ini ayah melihatnya. Bunga, itu kenapa tanganmu? Aku tidak bisa menjawab. Air mata sudah lebih dulu jatuh. Ayah memelukku, dan aku tahu, dia selalu tahu. Dan mungkin sejak awal, aku yang terlalu buta untuk melihat. Malam itu aku mengurung diri di kamar, menatap langit-langit dan bertanya-tanya kepada diriku sendiri. Kenapa aku begitu bodoh? Setelah pertengkaran terakhirku dengan Rendra, dan setelah ayah benar-benar melarangku untuk bertemu dengannya, aku menghilang dari kehidupan pria itu.
Aku memblokir semua kontaknya, mengganti nomor ponselku, bahkan meminta pindah shift kerja agar tidak bertemu dengannya lagi. Tapi yang hilang bukan hanya Rendra. Aku juga kehilangan sesuatu yang selama ini kujaga. Harga diriku, kehormatanku, dan mahkota yang seharusnya hanya untuk suamiku kelak. Meskipun luka itu masih membekas, aku tidak pernah punya keberanian untuk bicara kepada ayah tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Ayah hanya tahu aku terluka karena perlakuan kasar Rendra, tapi tidak pernah tahu bahwa aku telah terlanjur jauh melangkah bersama pria itu. Aku diam, bungkam, menelan semuanya sendirian. Hari-hariku berlalu seperti robot. Pagi bekerja, sore pulang dengan hati yang kosong. Hingga beberapa bulan kemudian, saat aku sedang mengecek stok di gudang, seseorang menghampiriku. "Hai Bunga, lama ya nggak ketemu?" Suara itu terdengar hangat, namun asing dalam keseharianku yang kelabu. Aku menoleh. Mas Beni, laki-laki dengan postur tubuh tinggi dan senyum khas itu berdiri sambil menyandarkan tubuhnya ke rak besi. Seragamnya berbeda denganku, lengkap dengan tanda pengawas di dada kiri. Tapi bukan itu yang membuatku tercengang. Wajahnya, dia membawa kenangan masa lalu. "Masih ingat aku enggak?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Ingat, Mas. Mana bisa aku lupa. Kita dulu kan sering tukar tugas piket kelas waktu SMA." Dia tertawa kecil. "Iya, dan aku juga sering diam-diam bantuin kamu ngerjain PR matematika. Tapi kamu waktu itu lebih suka duduk sama cowok lain." Aku terdiam, tersenyum kikuk. "Maaf ya Mas, aku nggak tahu." Sejak pertemuan itu, Mas Beni menjadi sering muncul. Kadang cuma sekedar menyapa, kadang sengaja mencari alasan untuk ngobrol lebih lama. Awalnya aku biasa saja, tapi lama-lama ada perasaan tenang saat bicara dengannya. Berbeda dengan Rendra yang selalu meledak-ledak. Beberapa minggu kemudian, saat kami duduk di warung kopi seberang minimarket, dia akhirnya bicara. "Aku tahu kamu baru putus dari Rendra," katanya tanpa basa-basi. Aku menunduk. "Beritanya cepat sekali ya." "Aku tahu dari teman, tapi bukan itu yang penting. Aku cuma pengen bilang, dari dulu aku suka sama kamu, bahkan sejak kita masih SMA." Aku kaget. Tanganku refleks menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. "Mas, boleh aku melanjutkan?" tanyanya. Aku mengangguk perlahan. "Aku tahu kamu pasti gak mau langsung nerima, dan aku gak berharap kamu langsung membalas perasaanku. Tapi aku serius. Aku pengen kamu tahu kalau aku masih di sini, dan aku mau menjadi pendamping kamu kalau kamu mengizinkan." Aku memejamkan mata. Di satu sisi ini seperti harapan baru, tapi di sisi lain, aku tahu aku sudah bukan wanita yang utuh lagi. Aku harus jujur kepadanya. Aku tidak bisa memulai sesuatu dengan kebohongan. "Mas," suaraku bergetar. "Kalau aku cerita sesuatu, Mas gak akan pergi kan? Coba saja kamu cerita. Aku gak janji gak kaget, tapi aku janji gak akan langsung pergi." Aku menarik nafas dalam, lalu bercerita tentang Rendra, tentang hubungan kami, tentang apa yang sudah terjadi, tentang tubuhku yang sudah ternoda oleh masa lalu. "Mas, aku sudah gak seperti dulu lagi. Aku sudah gak bisa seperti gadis lainnya." Dia terdiam, menatapku dalam. Aku tidak sanggup membalas tatapannya. Lalu dia berdiri. Hatiku mencelos. Apakah dia akan pergi? Tapi kemudian dia menunduk, menggenggam tanganku. "Aku bukan cowok suci juga, Bunga. Masa lalu semua orang pasti kelam. Tapi yang penting, kamu berani jujur. Itu lebih dari cukup buatku." Air mataku jatuh seketika. Tidak percaya ada pria sebaik ini yang bisa menerima masa laluku yang kelam tanpa menghakimi.
Tapi Mas nggak jijik? Tanyaku pelan. Dia menggeleng. Jijik justru kalau kamu berpura-pura sempurna. Tapi kamu kan tidak. Kamu nyata, Bunga. Dan aku ingin memulai bab baru bersamamu. Hari itu, hatiku yang hancur mulai merekat perlahan. Tapi aku tahu juga, hidup tidak akan semudah itu. Karena saat aku mulai membuka hati untuk Mas Benny, ternyata bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya pergi. Waktu terus bergulir dan ternyata Mas Benny memang menepati janjinya. Dia akhirnya menikahiku. Pernikahan kami digelar cukup meriah, meskipun hanya di rumah orang tua Mas Benny. Dekorasinya rapi dan penuh bunga segar. Dominan warna putih dan hijau pastel, warna kesukaanku. Aku mengenakan kebaya modern berwarna gading, dengan selendang lembut menjuntai hingga ke lantai. Di sisiku, Mas Denny berdiri tegap, mengenakan beskap coklat muda dengan sorot mata yang teduh dan bangga. Di tengah riuhnya para tamu yang datang dan silih berganti mengucapkan selamat, aku sempat berhenti. Nafasku tercekat sesaat saat melihat seseorang yang begitu familiar muncul dalam kerumunan. Rendra. Dia datang. Aku memang sengaja mengundangnya. Entah kenapa, mungkin sebagai bentuk pernyataan bahwa aku sudah benar-benar menutup buku lama dan membuka lembaran baru. Rendra datang mengenakan kemeja hitam dan celana bahan abu-abu. Gayanya masih sama seperti dulu. Sedikit berantakan tapi tetap punya karisma. Tapi wajahnya jelas menyiratkan emosi yang tertahan. Aku bisa merasakan pandangannya menusuk dari kejauhan. Dia tidak langsung mendekat, hanya berdiri sambil mengamati dari balik kerumunan. Bunga, bisik Mas Rendra pelan. Itu mantanmu kan? Aku mengangguk, tidak bisa menyembunyikan kenyataan. Tenang, kata Mas Benny lagi, sambil menggenggam tanganku lebih erat. Aku di sini. Tidak lama, Rendra akhirnya melangkah mendekat. Dia berdiri tepat di hadapan kami, melemparkan senyuman yang lebih terasa seperti ejekan daripada ucapan selamat. Selamat ya Bunga, katanya datar. Aku membalas senyuman tipis. Terima kasih Rendra, senang kamu bisa datang. Rendra menoleh ke arah Benny, menjabat tangannya. Kamu Benny kan? Wah, beruntung banget dapat Bunga. Tapi hati-hati ya, dia itu punya banyak kenangan denganku. Aku mencelos. Tamu-tamu mulai memperhatikan. Aku mencium aroma perasaan tidak enak. Namun Mas Benny hanya menatapnya dalam. Saya tahu Mas, dan saya menikahi dia bukan cuma karena masa lalunya, tetapi karena saya pengen ada di masa depannya. Seketika Rendra kehilangan kata-kata, tapi sorot matanya masih panas. Dia melirikku, lalu berdesis pelan. Kamu itu berubah Bunga. Dulu kalau aku keras, itu karena aku sayang sama kamu. Aku mengangkat daguku. Kalau sayang, seharusnya dilindungi, bukan dipukul. Seharusnya dijaga, bukan dinodai. Cih, Rendra menggeram. Jadi kamu pilih orang yang lebih suci daripada aku. Jangan munafik kamu Bunga. Aku tahu kamu sudah gak murni lagi. Seketika suasana hening. Aku menggigil. Tapi sebelum aku bicara, Mas Benny maju melangkah. Kalau kamu datang ke sini cuma buat buka aib dan mengungkit masa lalu, sebaiknya kamu pergi saja. Kami gak mengundang kamu buat itu. Kamu datang dengan kakimu sendiri. Seharusnya kamu tahu caranya pulang dengan kepala tegak, bukan lidah berbisa. Semua tamu menatap. Rendra hanya menghela nafas keras, lalu berbalik dan melangkah pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku berdiri membeku, tapi Mas Benny langsung meraih pundakku. Maaf ya, jadi kayak drama. Aku tertawa getir. Tidak apa-apa, aku malah semakin yakin Mas. Kataku pelan. Semakin yakin maksudnya apa? Semakin yakin bahwa aku menikahi orang yang benar. Hari itu pernikahanku bukan hanya selebrasi cinta baru, tapi juga penegasan pada diri sendiri
bahwa aku tidak lagi membiarkan masa laluku mendikte siapa aku hari ini. 2 bulan setelah pernikahan, kebahagiaan kami seperti sempurna. Aku dinyatakan hamil. Tangisku pecah saat melihat 2 garis merah di tespek. Aku keluar dari kamar mandi dengan tangan gemetar, lalu memperlihatkan tespek itu kepada Mas Beni. "Mas, lihat ini mas," bisikku. Mas Beni terdiam sejenak, lalu wajahnya perlahan mereka senyum. Dia meraihku dalam pelukannya, hangat dan erat. "Alhamdulillah, Allah ngasih kita amanah begitu cepat. Kamu hebat, Bunga. Kamu kuat," bisiknya sambil mengusap kepalaku. Hari-hari setelah itu terasa begitu indah. Mas Beni semakin perhatian, bahkan sering mengantar jemputku ke kantor walau dia harus berkeliling beberapa cabang sebagai pengawas retail. Setiap malam, dia memijat kakiku, menyuapiku dengan buah potong, dan selalu berbicara dengan perutku yang perlahan membesar. "Anakku, cepat besar ya, biar ayah bisa ajak kamu main bola," katanya sambil menempelkan telinganya ke perutku. Aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung. Meski masa laluku kelam, Mas Beni tidak pernah menjadikan itu sebagai alasan untuk menyakitiku. Cintanya terasa tulus. 9 bulan berlalu dengan cepat. Proses melahirkan kami lalui di rumah sakit daerah. Dan tangisan bayi laki-laki yang lahir pada malam Jumat itu menjadi musik terindah dalam hidupku. Kami beri nama Alvin Bayu Pratama. Alvin tumbuh dengan sehat, menggemaskan, dan penuh tawa. Tapi seperti kata orang, tidak semua cerita indah berakhir dengan indah. Saat Alvin berusia 1 tahun, benih pertengkaran mulai tumbuh. Bukan soal perselingkuhan, bukan pula karena masalah ekonomi, tapi soal tempat tinggal. Aku lelah. Kami tinggal di rumah ibu Mas Beni yang meski tidak pernah berlaku kasar, tapi punya sikap dingin kepadaku sejak awal pernikahan. Ibu mertuaku selalu bicara seperlunya, bahkan kadang menyindir dengan nada tinggi jika aku terlambat masak atau lupa menyapu teras. Masalah semakin rumit saat pekerjaan kami berdua semakin padat. "Mas, aku capek harus naik turun bis 2 jam setiap hari. Aku sudah mencoba sabar, tapi kalau terus begini, aku takut tumbang, Mas," kataku suatu malam sambil menyuapi Alvin. Mas Beni menatapku. "Terus kamu maunya apa, Bunga?" "Aku mau tinggal di rumah orang tuaku. Dari sana ke kantor kan cuma 20 menit naik motor. Alvin juga bisa dijaga sama mama kalau aku lembur. Lebih praktis, Mas." Wajah Mas Beni langsung berubah, tegas dan dingin. "Gak bisa. Aku anak satu-satunya. Ibu butuh kita. Kamu tahu sendiri kan? Ibu mulai sering pusing-pusing. Masa kamu tega ninggalin dia?" Aku menarik nafas panjang. "Mas, ini bukan soal tega. Tapi aku juga istrimu, Mas. Kamu tahu sendiri kan? Ibu gak pernah menganggapku ada. Apa aku harus bertahan di tempat yang gak menganggapku? Jangan bawa-bawa perasaan. Ibu itu memang keras, tapi hatinya baik. Kamunya saja yang belum bisa menyatu sama dia." Aku menatap Mas Beni dengan mata berkaca-kaca. "Jadi, kamu lebih memilih ibumu daripada aku, Mas?" Mas Beni terdiam. "Aku gak bilang seperti itu, tapi sikapmu sudah menunjukkan itu, Mas. Aku sudah mengalah setahun ini. Aku tahan walau ibumu kadang memaki-maki aku, menghina masa laluku, dan diam-diam bilang ke Alvin kamu itu bukan cucu nenek. Aku diam saja, tapi lama-kelamaan kesabaranku habis, Mas." Malam itu kami beradu suara. Aku menangis. Alvin ikut rewel. Ibu mertuaku masuk ke dalam kamar dan menyindir. "Baru saja setahun menikah sudah teriak-teriak kayak begini. Dasar perempuan gak tahu diri." Dan malam itu juga, aku angkat koper. Aku bawa Alvin pulang ke rumah orang tuaku. 3 hari setelahnya, Mas Beni datang. Kami bicara di ruang tamu rumah orang tuaku.
Ayahku duduk di sudut, hanya memperhatikan. Jadi kamu maunya pisah? Tanya Mas Beni dingin. Aku gak minta cerai, Mas. Aku cuma minta kamu mengerti bahwa aku juga manusia. Kalau kamu gak bisa tinggal sama ibuku, berarti kamu bukan istri yang baik. Aku tersenyum pahit. Kalau kamu pikir rumah tangga cuma soal menyenangkan ibumu, berarti kamu belum siap menjadi suami. Ayahku yang sedari tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Ben, kalau kamu sayang sama anakku, kamu ikuti jalan tengahnya. Tapi kalau kamu cuma mau menang sendiri, kamu pulang saja. Setelah berdiskusi panjang yang tidak menemukan ujung, akhirnya kami sepakat untuk berpisah. Tidak ada lagi air mata saat sidang cerai. Tidak ada lagi pelukan perpisahan. Hanya selembar surat yang memisahkan status kami. Dan satu anak laki-laki yang menjadi penghubung kami selamanya. Tapi setelah perceraian itu, kehidupanku mulai berubah arah. Setelah resmi bercerai, hak asuh Alvin jatuh ke tanganku. Meskipun begitu, Mas Beni masih rutin memberikan nafkah sebesar 1 juta setiap bulan. Tapi jumlah itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan Alvin yang semakin banyak. Apalagi dia mulai aktif, butuh susu, popok hingga vitamin. 1 juta saja sudah habis buat beli susu sama pampers. Gerutuku saat memeriksa dompet di meja rias. Tapi aku tidak pernah protes, tidak pernah meminta lebih. Aku sudah cukup kecewa dengan cinta. Jadi kali ini aku memilih untuk tidak bergantung lagi pada siapapun. Aku terus bekerja di toko retail tempatku mengabdi sejak awal. Setiap hari aku pulang pergi dari rumah orang tuaku sambil membawa Alvin, yang selalu kutitipkan kepada ibuku. Aku tahu hidup tidak akan mudah, tapi aku punya tekad. Aku akan bangkit sendiri. Dan akhirnya, usahaku membuahkan hasil. Setelah 2 tahun bekerja keras, melewati berbagai tantangan, menahan ocehan pelanggan, dan lembur hampir setiap malam, aku mendapat kabar dari pengawas tokoku. Bunga, kamu dipanggil ke kantor pusat. Ada pengumuman penting, kata Pak Ahmad, atasanku. Aku yang waktu itu sedang menata stok rak hanya mengangguk cepat. Tidak lama kemudian, aku sampai di ruang meeting dan di sana aku melihat beberapa wajah familiar, termasuk kepala toko dari beberapa cabang. Selamat Bunga, kata seorang manajer senior, sambil menjabat tanganku. Aku kebingungan. Mulai bulan depan, kamu resmi menjadi kepala toko cabang Cempaka. Selamat ya, ini berkat dedikasi dan kinerjamu. Aku tertegun, mataku basah. Ini bukan sekedar kenaikan jabatan. Ini pembuktian bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa seorang suami di sisiku. Kupikir setelah melewati perceraian, berjuang membesarkan Alvin sendirian, dan pengkhianatan yang pernah dilakukan oleh Rendra dulu, hidupku akan kembali tenang. Tapi ternyata, hidup punya cara lain untuk menguji manusia. Semua bermula saat aku baru saja pulang kerja. Lelah dan berkeringat. Malam itu hujan deras. Aku baru saja menidurkan Alvin. Seketika teleponku berdering. Nama itu muncul lagi. Rendra. Aku menatap layar lama. Ragu. Entah kenapa, akhirnya ku tekan tombol hijau. Halo Bunga. Suara di ujung telepon itu masih sama seperti dulu. Tenang, tapi menyisakan luka. Kamu kenapa nelpon aku? Tanyaku datar. Aku lagi di luar nih. Bisa kita ketemu sebentar? Aku menghela nafas. Sekarang kan hujan, tapi aku butuh kamu, Bunga. Tolong, aku gak tahu harus kemana lagi. Dan akhirnya aku menyerah pada empati yang belum mati sepenuhnya. Kami bertemu di taman dekat rumah orang tuaku. Rendra berdiri di bawah pohon mangga tua. Tubuhnya basah kuyup, matanya sayu, pipinya tirus. Tidak seperti Rendra yang aku kenal dulu. Maaf kalau aku mengganggu malam-malam begini.
Katanya pelan. Kamu mau apa, Rendra? Aku bertengkar sama istriku. Dia sudah menyakitiku. Ngomel terus. Aku juga sudah gak tahan lagi. Aku kangen sama kamu, Bunga. Aku menyesal telah ninggalin kamu dulu. Aku terdiam. Kata-kata itu meski terdengar basi, tetap punya efek. Luka lama yang kukira sudah sembuh, ternyata cuma tertutup rapi. Kenapa kamu ngomong kayak begitu sekarang? Kamu kan sudah menikah. Kamu juga sudah punya anak. Rendra menunduk. Aku gak bahagia. Aku cuma pura-pura. Aku sama dia bukan karena cinta, tapi karena orang tua. Tapi kamu yang selalu ada di pikiranku. Aku seharusnya marah, seharusnya menampar wajah egoisnya itu. Tapi saat dia menggenggam tanganku, saat hujan semakin deras, dan ingin menyusup ke kulit, hatiku goyah. Lalu semuanya bergulir begitu saja. Selama seminggu aku tinggal di rumah Rendra, orang-orang di lingkungan itu tidak peduli. Lingkungan perumahan yang sibuk dengan urusan masing-masing. Anehnya, Ibu Rendra begitu menerima keberadaanku. Gak apa-apa, Bunga. Aku malah senang kamu balik lagi ke sini. Dulu aku sebenarnya lebih cocok kamu yang menjadi menantuku. Katanya sambil mengguyurkan teh hangat. Aku tersenyum getir. Terasa mimpi. Tapi mimpi indah itu terlalu cepat berubah menjadi mimpi buruk. Namun di hari ketujuh, pagi itu suasana rumah mendadak tegang. Suara ketukan pintu keras membangunkanku dari tidur. Ada apa? Tanyaku sambil mengenakan kerudung seadanya. Rendra nampak gugup. Orang tua istriku datang. Mereka minta penjelasan. Aku terdiam. Apa yang mau kamu bilang sama mereka? Rendra menunduk. Aku nggak tahu. Aku bingung. Jangan bilang kamu masih nggak yakin. Tanyaku dengan suara meninggi. Bunga, jangan begitu. Aku gak siap kehilangan anakku. Kalau aku bercerai, mereka pasti akan merebut hak asuh anak. Jadi maksudmu, aku di sini cuma pelarian? Rendra terdiam. Jawaban itu lebih menyakitkan dari pengkhianatan apapun. Lagi-lagi aku dikhianati oleh orang yang sama. Kali ini lebih tajam. Karena aku yang memilih masuk ke dalam lubang yang sama, dengan mata terbuka. Hari itu juga aku pergi setelah Rendra justru malah kembali kepada istrinya. Tanpa pamit, tanpa sepatah kata pun, kupeluk Alvin di rumah mama sambil menangis sejadi-jadinya. Dan saat aku kembali bekerja, semuanya tidak lagi sama. Bisik-bisik, tatapan sinis, bahkan beberapa teman yang selama ini baik mendadak menjauh. Itu kan Bunga yang katanya selingkuh sama suami orang. Pantas aja cepat naik jabatan. Ternyata mulutnya manis juga ya buat merayu. Iya, pelakor sekarang. Aku diam, menahan sakit. Tapi luka di hatiku tidak bisa lagi kuabaikan. Aku hancur, namaku sudah rusak, reputasiku tercoreng. Dan Rendra, dia kembali ke pelukan istrinya. Seolah tidak pernah ada aku yang rela menjadi tempat singgahnya seminggu penuh. Malam itu, aku menatap cermin di kamar. Wajahku sembab, tapi di balik mata yang sayu itu, mulai muncul sesuatu yang lain. Amarah. Dan dari amarah itu tumbuh tekad. Aku akan bangkit lagi, bukan untuk membuktikan ke mereka, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Setelah semua yang terjadi dengan Rendra, hatiku seolah membeku. Aku tidak lagi percaya cinta, tidak lagi yakin ada pria baik yang benar-benar mencintaiku tanpa pamrih. Luka yang ditorehkan oleh dua pernikahan, yang satunya kandas karena perbedaan prinsip, dan yang satunya lagi karena pengkhianatan masa lalu, membuatku mengambil kesimpulan sederhana. Laki-laki hanya akan menyakiti. Malam-malamku setelah itu menjadi hening. Aku lebih sering termenung menatap langit-langit kamar sambil memandangi Alf sudah terlelap di sampingku. Anak itu adalah satu-satunya alasan aku masih berdiri.
Namun jauh di dalam hatiku, mulai tumbuh sesuatu, bukan cinta, tapi semacam dendam yang terbungkus oleh ambisi. Kalau laki-laki hanya bisa menyakiti, maka sekarang giliranku untuk memainkan mereka. Dan ternyata, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Pagi itu toko kami dikunjungi oleh manajer area baruku, Pak Santoso namanya. Seorang pria parubaya, dengan gaya elegan dan wibawa yang memancar dari setiap kata dan geraknya. Bajunya rapi, parfumnya mahal, dan senyum ramahnya menyiratkan dominasi. Aku tahu dari awal dia bukan pria biasa. "Selamat pagi Mbak Bunga. Saya dengar Anda kepala toko terbaik bulan ini." Sapanya dengan senyum tipis yang mencurigakan. Aku hanya mengangguk sopan. "Terima kasih, Pak. Saya cuma berusaha menjalankan tugas." Matanya menatapku lama, lalu tertawa kecil. "Wanita mandiri seperti Anda itu langka." Sejak saat itu, WA-ku tidak pernah sepi dari namanya. Komunikasi kami semakin intens. Awalnya hanya sebatas laporan kerja, kemudian berkembang menjadi obrolan pribadi. "Bunga, kamu suka pantai atau gunung? Kalau kamu stres, biasanya pelariannya kemana?" Dan dari situlah semuanya bermula. Kami mulai bertemu di luar kantor, jalan-jalan keluar kota atas nama kunjungan kerja, menginap di hotel yang berbeda namun selalu dalam jarak yang cukup jauh yang mencurigakan. Satu waktu, dia berkata pelan kepadaku, "Bunga, kamu mau nggak jadi TTM-ku? Kalau kamu mau, aku akan bantu kamu naik ke jenjang lebih tinggi, mungkin menjadi pengawas toko regional." Aku hanya menunduk dengan senyum yang sulit dijelaskan. Dalam hatiku berbisik, ini balasan untuk dunia yang pernah menghancurkanku. Ini caraku naik, meskipun dengan cara yang dianggap orang kotor. Dan benar saja, dalam 1 tahun hubungan kami, meskipun tanpa status yang jelas, aku berhasil naik jabatan. Gajiku meningkat 2 kali lipat. Alvin kini bisa masuk PAUD terbaik di kota. Aku bisa mencicil rumah kecil, jauh dari rumah orang tuaku, untuk hidup lebih mandiri. Tapi di balik semua keberhasilan itu, ada ruang kosong yang terus tumbuh. Kadang di tengah malam, ketika aku sendirian dan suara notifikasi WA darinya muncul, aku hanya menatapnya tanpa membuka. Karena di ujung hati ini, aku tahu, aku bukanlah satu-satunya. Aku hanya mengisi waktu, teman tapi mesra, pelarian. Dan anehnya, aku menerima itu karena kali ini aku yang memegang kendali. Kebahagiaan semu yang kurasakan selama hampir 2 tahun terakhir perlahan berubah menjadi beban yang menyesakkan dada. Benar kata orang, apa yang datang secara instan akan pergi dengan cara yang menyakitkan. Sudah 6 bulan aku menjabat sebagai pengawas toko. Sebuah posisi yang dulu terasa seperti pencapaian luar biasa bagiku. Tapi kini, jabatan itu seolah-olah berubah menjadi lingkaran api yang membakar langkahku sedikit demi sedikit. Apalagi setelah Pak Santoso dipindah tugaskan keluar pulau. "Bunga, kamu sekarang bertanggung jawab atas 6 toko. Minggu depan audit datang. Pastikan semua laporan keuangan bersih." Suara atasanku menggema melalui telepon dengan nada tegas. Aku menatap layar laptopku yang penuh dengan file Excel dan laporan bulanan. Mataku lelah, kepalaku terasa pusing, tubuhku gemetar menahan stres, tapi aku hanya bisa menjawab dengan suara setenang mungkin. "Siap, Pak. Akan saya rapikan semuanya sebelum deadline." Telepon itu ditutup, tapi dadaku semakin sesak. Ingin rasanya aku menangis, bukan karena pekerjaan ini terlalu berat, tetapi karena aku sadar. Semua ini kuterima bukan karena potensiku, tapi karena relasiku dengan Pak Santoso. Malamnya aku menghubungi Pak Santoso. Sudah beberapa hari dia tidak menghubungiku lebih dulu. "Pak, saya capek." Pesan itu kubuat singkat, berharap dia membalas dengan perhatian seperti dulu.
Tapi yang kudapatkan hanya centang 2 tanpa balasan. Berjam-jam kemudian, hanya 1 balasan pendek. Fokus kerja dulu ya, aku sibuk. Entah mengapa kata sibuk itu menusuk seperti pisau yang tajam. Dulu dia bisa menyempatkan waktu untuk sekedar menanyakan sudah makan. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah masih ada tempat untukku di pikirannya. Besoknya aku bertemu dengan Devi, rekan sesama pengawas. Bunga, kamu kelihatannya kok capek banget. Kamu nggak apa-apa kan? Tanyanya sambil menyodorkan teh hangat. Aku hanya tersenyum. Lagi banyak laporan saja, Devi. Audit datang minggu depan. Devi mengangguk, lalu pelan-pelan menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Aku tahu kamu dekat sama Pak Santoso, tapi kamu juga harus hati-hati. Posisi kita ini rawan banget digeser kalau dia sudah nggak backing kamu lagi. Kalimat itu membuatku tercekat. Apakah semua orang sudah tahu? Atau hanya dia? Aku tidak menjawab, hanya menatap teh di cangkirku yang mulai mendingin. Beberapa hari kemudian, masalah besar itu benar-benar datang. Salah satu toko yang kubina mengalami selisih uang stok hampir 30 juta. Parahnya lagi, laporan CCTV hilang entah kemana. Tim audit mulai mencurigai kelalaianku sebagai pengawas. Bunga, kamu kan yang bertanggung jawab langsung. Ini bisa menjadi masalah hukum kalau kamu nggak bisa kasih penjelasan. Ujar kepala audit dengan nada datar. Aku terdiam di ruang kantor pusat. Jari-jariku bergetar. Ingin sekali aku menelpon Pak Santoso. Tapi aku tahu dia tidak akan menjawab. Ini mungkin memang balasan atas segala curangku dulu. Malam itu aku menangis di kamar. Alvin sudah tertidur pulas. Tapi aku tidak bisa tenang. Aku menatap kaca dan bertanya pada bayanganku sendiri. Apakah aku salah jika dulu hanya ingin bahagia? Apakah aku salah karena memilih jalur cepat demi hidup yang lebih baik? Atau memang aku yang terlalu naif percaya bahwa semuanya bisa dibeli dengan pesona dan kata manis? Satu pesan ku tulis malam itu, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Mulai sekarang, aku akan memperbaiki semuanya. Meski tidak mudah, aku akan bangkit tanpa harus menjual harga diriku lagi. Aku tahu jalan ke depan masih gelap, tapi setidaknya aku mulai bisa melihat arah yang benar. Namun hidup ini tidak pernah berhenti memberikan kejutan. Di saat aku hampir menyerah, seseorang datang membawa sinar harapan yang baru. Mas Fajar. Dia adalah teman kerja baruku, seorang pengawas yang baru saja dipindahkan dari luar pulau. Tidak seperti pria-pria lain yang pernah hadir dalam hidupku. Mas Fajar benar-benar berbeda. Dia tidak melihatku sebagai wanita yang tercemar oleh masa lalu. Dia tidak melihat fisikku atau statusku. Yang dia lihat adalah perjuanganku sebagai seorang ibu tunggal yang berusaha sekuat tenaga memberikan kehidupan yang layak bagi anaknya. Mas Fajar, kok bisa sih kerja di sini? Tanyaku suatu waktu. Saat kami duduk berdua di kafe setelah jam kerja. Mas Fajar tersenyum, matanya penuh dengan empati. Saya sudah bekerja di beberapa tempat sebelumnya, tapi saya merasa ini kesempatan yang tepat. Di sini, saya bisa berkembang dan bekerja lebih maksimal. Terus kamu nggak masalah kerja di sini? Kan ini retail, jauh dari bayangan orang tentang pekerjaan yang layak. Dia tertawa kecil. Kenapa tidak? Justru di sini saya bisa belajar banyak hal, terutama tentang perjuangan orang-orang seperti kamu yang punya tanggung jawab besar. Gak hanya untuk diri kamu sendiri, tetapi juga untuk anakmu. Aku terdiam, mendengarkan kata-katanya. Ada rasa haru yang muncul begitu saja. Mas Fajar, laki-laki ini, nampaknya lebih memahami kondisi hidupku daripada banyak orang yang pernah dekat denganku. Kami mulai sering berbicara, bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Dari sana, aku merasakan kenyamanan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku mulai menaruh hati pada Mas Fajar. Meski aku berusaha menahannya,
Aku tidak ingin lagi terjebak dalam hubungan yang hanya berujung pada kekecewaan. Lama-kelamaan, kedekatanku dengan Mas Fajar semakin intens. Kami mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama. Tidak jarang, aku dan Alvin menghabiskan akhir pekan dengan Mas Fajar, pergi ke taman, atau makan malam bersama. Alvin sangat menyukai Mas Fajar, bahkan dia mulai menganggapnya sebagai seorang figur ayah. Mas Fajar selalu sabar dan penuh perhatian kepada Alvin, memperlakukan anakku dengan tulus tanpa memandang latar belakang atau status kami. Aku merasa hubungan inilah yang disebut dengan takdir. Aku merasa nyaman, aman, dan untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai tanpa ada syarat. Mas Fajar adalah pria yang tidak menghakimi aku, bahkan lebih mengagumi perjuanganku sebagai seorang ibu tunggal. Aku mulai membayangkan kehidupan kami ke depan, hidup yang lebih baik, bahagia bersama Alvin, tanpa harus takut akan masa lalu yang selalu mengejar. Namun kebahagiaan yang kurasakan ternyata hanyalah sementara. Suatu malam, saat kami sedang menghabiskan waktu di apartemenku, aku menemukan sebuah pesan di ponsel Mas Fajar. Pesan itu muncul secara tiba-tiba saat ponselnya berdering. Aku bisa melihat nama pengirimnya di layar. Rani. Aku merasa ada yang aneh. Mas Fajar terlihat panik, berusaha cepat-cepat menyembunyikan ponselnya. Hatiku mulai ragu. Ada firasat buruk yang datang begitu saja. Ada apa, Mas? Tanyaku, berusaha tenang meski hatiku berdegup kencang. Gak ada apa-apa. Tanyaku tergesa-gesa. Namun aku bisa melihat kekhawatiran di wajahnya. Aku merasa ada yang tidak beres. Dan ketika Mas Fajar keluar untuk membeli minum, aku membuka ponselnya. Tidak ada yang bisa membendung rasa penasaran yang menguasai diriku. Aku membaca pesan itu, dan jawaban dari Rani membuat duniaku terasa runtuh. Mas, kapan kita bisa ketemu lagi? Anak kita sudah rindu. Aku terperanjat. Tidak percaya dengan apa yang baru saja aku baca. Mas Fajar sudah memiliki istri, dan bahkan mereka sudah memiliki anak. Selama ini dia menyembunyikan fakta itu dariku. Mas, kamu sudah punya istri. Kenapa kamu gak pernah bilang? Suaraku bergetar. Air mataku mulai menggenang di pelupuk mata. Mas Fajar hanya terdiam. Wajahnya pucat. Bunga, aku bisa menjelaskan semuanya. Aku gak butuh penjelasanmu, Mas. Jawabku dengan suara lebih keras. Kamu sudah membuatku percaya. Membuatku merasa ada harapan. Tapi ternyata ini semua hanyalah kebohongan. Aku masuk lagi ke dalam hubungan rumah tangga orang lain. Apa-apaan ini? Bunga, tenang dulu, Bunga. Kamu jangan marah. Aku memang sudah mempunyai istri, tapi aku akan menceraikannya. Semua demi kamu, Bunga, ujar Mas Fajar. Malam itu setelah Mas Fajar pulang, aku duduk di tepi tempat tidur dengan hati yang penuh kebingungan. Dan kebingunganku semakin mendalam. Mas Fajar memaksaku untuk menerima tawarannya, agar aku menjadi istrinya dan dia akan menceraikan istrinya demi aku. Kata-katanya terus terngiang-ngiang di telingaku. Dia berjanji akan mengubah segalanya. Namun entah mengapa, hatiku tidak tenang. Ada sesuatu yang terasa salah dalam segala keputusan yang sedang kuhadapi. Meski aku merasa diberi kesempatan untuk memperbaiki hidupku, aku tahu bahwa memilih jalan ini akan membawa banyak konsekuensi yang lebih besar. Di saat aku hampir menyetujui ajakan Mas Fajar, sebuah peristiwa yang tidak terduga datang menimpa hidupku, mengubah segala arah dan rencanaku. Ayahku memang seorang tukang ojek online yang selama ini membantuku membesarkan Alvin. Meskipun dia hanyalah seorang pengemudi ojek, ayah selalu bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Dia adalah orang yang selalu mengingatkan aku untuk tetap teguh pada prinsip hidup yang benar. Mengajarkan aku bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi setiap momen dalam hidup ini. Namun tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya.
Pagi itu, aku menerima telepon yang mengabarkan kabar yang membuat seluruh duniaku seakan runtuh. Ayahku mengalami kecelakaan saat sedang mengantar penumpang. Aku yang mendengar berita itu langsung terdiam. Hatiku terhimpit dan aku merasa seluruh tubuhku seperti kehilangan arah. Aku berlari menuju rumah sakit, berharap bisa melihatnya, berharap bisa mendengar suara ayah yang selama ini selalu memberiku semangat. Namun saat aku sampai di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Ayahku meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Rasa kehilangan yang aku rasakan begitu mendalam. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidupku tanpa ayah di sisiku. Ayah yang selalu memberikan nasihat dan menjadi tempatku berkeluh kesah. Tapi di saat yang sama, ada perasaan yang menyelimuti hatiku. Perasaan bersalah yang sangat dalam. Aku merasa bahwa kematian ayah adalah teguran langsung dari Tuhan untukku. Aku berpikir, mungkin Allah marah kepadaku, keputusanku yang terus-menerus salah, hubungan yang aku pilih, dan segala jalan yang aku tempuh. Semua hal itu terasa seperti balasan atas kebodohanku. Allah memberikan teguran lewat cara yang sangat menyakitkan. Ayahku yang selalu menjadi sosok yang aku andalkan, pergi begitu saja. Aku kembali ke rumah, menatap ruang kosong di mana ayah selalu duduk setelah bekerja. Semua kenangan itu datang begitu saja. Aku merasakan betapa selama ini aku terlalu fokus pada kebahagiaan sesaat dan egois dalam memilih jalan hidup yang tepat. Dan disinilah aku berpikir, jika aku terus terjebak dalam hubungan yang salah, apakah aku bisa bahagia? Apakah aku akan bisa memberikan Alvin kehidupan yang baik, tanpa terus-menerus terikat pada pria yang hanya memberikan janji palsu? Dengan hati yang penuh rasa bersalah, aku mengingat kembali teguran yang diberikan oleh ayahku semasa hidupnya. Ayah selalu berkata, jaga hati, jangan biarkan keputusanmu merusak dirimu. Tuhan selalu punya jalan yang terbaik, jika kamu mau mendengarkan. Hari itu aku akhirnya menyadari bahwa hidupku tidak bisa hanya mengandalkan orang lain atau memilih jalan pintas. Aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri, berjuang demi Alvin dan masa depanku. Keesokan harinya, aku menghubungi Mas Fajar, dan dengan suara yang penuh ketegasan, aku mengakhiri segala sesuatunya. Mas Fajar, kataku, aku tidak bisa melanjutkan ini, Mas. Aku tidak bisa menjadi bagian dari hidupmu, karena aku tahu aku tidak bisa terus berlari dari takdir. Aku harus memperbaiki diriku sendiri dan menjaga anakku dengan cara yang benar. Mas Fajar mencoba membujuk, namun aku sudah mantap dengan keputusan ini. Tidak, Mas. Aku tidak ingin terjebak dalam hubungan yang salah. Aku harus mengubah hidupku. Ini sudah cukup. Setelah mengakhiri hubungan itu, aku merasa ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Meskipun hatiku masih terluka oleh kehilangan ayah, aku tahu ini adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih baik. Kehilangan ayah membuatku menyadari betapa rapuhnya hidupku ini. Semua yang aku anggap penting, ternyata hanyalah ilusi. Jabatan tinggi, kehidupan yang nampak sempurna, dan segala sesuatu yang aku kejar selama ini tidak memberikan kebahagiaan sejati. Aku menyadari bahwa aku telah terjebak dalam siklus yang salah, mencoba memenuhi harapan orang lain dan berusaha mendapatkan pengakuan dari mereka yang tidak peduli dengan apa yang aku rasakan. Ayah selalu bilang, hidup itu bukan tentang apa yang orang lihat, tapi apa yang kamu rasakan dalam hati. Dan kini, setelah dia pergi, aku baru mengerti makna kata-kata itu. Aku memutuskan untuk berhenti dari pekerjaanku sebagai pengawas toko. Pekerjaan itu meskipun memberikan gaji yang cukup besar, tidak membuatku bahagia. Hidupku sudah hancur karena aku terjebak dalam dunia yang penuh dengan godaan dan kesalahan. Aku harus berubah, harus mulai dari awal lagi. Dan kali ini, dengan niat yang lebih tulus. Aku memilih untuk menjadi penjahit, bekerja dari rumah. Keputusan ini datang setelah berpikir panjang. Aku ingin lebih dekat dengan Alvin,
mengawasi perkembangan anakku yang sudah mulai tumbuh besar. Aku tidak ingin melewatkan momen-momen penting dalam hidupku, seperti yang selama ini aku lakukan. Aku ingin membangun hidup yang sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan yang hakiki. Malam itu, aku ingin membantu ibu, meskipun ibu tidak pernah mengeluh. Aku tahu dia sudah tua dan butuh bantuan. Membuka usaha kecil-kecilan di rumah adalah solusi yang tepat. Aku bisa bekerja sambil menjaga Alvin. Dan yang terpenting, aku bisa mengurus ibu dan adikku yang kini masih duduk di bangku SMA. Adikku Dika juga membutuhkan biaya untuk sekolah. Ibu hanya bisa membantu sebatas kemampuannya. Dan aku merasa bertanggung jawab untuk memberikan apa yang terbaik untuk masa depan adikku. Dia sudah mulai dewasa, dan aku ingin memastikan bahwa dia mendapatkan pendidikan yang layak, agar dia tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti yang aku buat. Hari-hari pertama bekerja di rumah penuh dengan tantangan. Aku harus belajar menata waktu antara pekerjaan rumah tangga, menjaga Alvin, dan menyelesaikan pesanan jahitan. Tetapi meskipun padat, aku merasa jauh lebih tenang. Ada kedamaian yang hadir setiap kali aku merasa mengerjakan satu jahitan dan melihat hasilnya. Aku merasa bangga dengan diriku sendiri, karena aku akhirnya bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Adikku Dika juga mulai membantu dengan pekerjaan rumah setelah sekolah. Meskipun masih muda, dia sangat bersemangat untuk membantu dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Melihatnya berusaha keras membuatku merasa bahwa semua pengorbanan ini akan membuahkan hasil yang lebih baik di masa depan. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan kesalahan, kekecewaan, dan luka, akhirnya aku merasakan ada sedikit kedamaian dalam hidupku. Setiap langkah yang kuambil kini terasa lebih ringan, meskipun masih banyak cobaan yang harus aku hadapi. Kehidupan yang dulu penuh dengan penyesalan, kini mulai berubah seiring dengan perasaan baru yang mulai tumbuh dalam hatiku. Aku mulai mendekatkan diri kepada Allah, menjalani hidup dengan niat yang lebih tulus. Mungkin perjalanan ini adalah hijrah terberat yang pernah aku jalani. Ada begitu banyak kenangan kelam yang menghantui pikiranku. Kenangan tentang keputusan yang salah, perasaan bersalah yang menggelayuti setiap langkahku, serta rasa malu yang membayangi wajahku. Namun aku tahu bahwa ini adalah bagian dari proses membersihkan jiwa. Aku mulai merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat dalam setiap doa yang kuucapkan. Aku tidak lagi merasakan sendirian, meskipun masa laluku penuh dengan pengkhianatan dan penyesalan. Aku yakin Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan aku kesempatan kedua untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Hidupku mulai terasa lebih bermakna. Aku tidak lagi mengejar hal-hal duniawi yang hanya sementara. Ketika aku kembali ke rumah, aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Setiap malam sebelum tidur, aku menyempatkan diri untuk berdoa dan memohon ampunan atas semua dosa yang pernah aku lakukan. Aku tidak tahu apakah Allah akan mengampuniku, tetapi aku tahu bahwa tobat yang tulus adalah langkah pertama yang harus aku ambil. Aku juga mulai mengajari Alvin untuk lebih mendekatkan diri kepada agama. Meskipun dia masih kecil, aku ingin dia tumbuh menjadi anak yang baik, yang memahami nilai-nilai hidup yang benar. Aku ingin dia tidak pernah merasakan kesalahan yang sama seperti yang aku rasakan dulu. Aku berusaha memberikan contoh yang baik, dengan harapan Alvin akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan tahu arah hidup yang benar. Setiap hari aku merasakan perubahan dalam diriku. Aku semakin kuat menghadapi cobaan hidup, tidak lagi tergoda oleh hal-hal yang bisa merusak kebahagiaan dan ketenanganku. Meskipun masih ada masa lalu yang menghantuiku, aku tidak lagi membiarkannya menguasai pikiranku. Aku berusaha untuk memaafkan diriku sendiri dan terus berjuang menjadi orang yang lebih baik. Kadang aku duduk di teras rumah, merenung sejenak tentang hidupku yang telah berubah. Aku merasa bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mungkin aku bukan orang yang sempurna, tetapi aku berusaha untuk terus menjadi lebih baik setiap hari.
Aku yakin bahwa dengan usaha dan doa, hidup ini akan memberikan jalan yang terbaik. Tidak lama setelah aku mulai fokus pada perbaikan diriku, aku mulai melihat perubahan dalam hubungan dengan orang-orang di sekitarku. Ibu yang selama ini selalu mendukungku, kini semakin dekat denganku. Kami banyak menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang kehidupan dan masa depan. Ibu juga mulai merasa lebih tenang karena aku sudah menemukan jalan yang benar. Adikku Dika, meskipun masih remaja, dia menunjukkan perkembangan positif. Dia semakin semangat belajar dan bahkan mulai membantuku dengan pekerjaan rumah. Aku merasa bangga kepadanya karena dia bisa melihat perubahan yang ada pada diriku dan mulai mengikuti jejakku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah, setelah semua yang aku lewati, akhirnya aku merasakan hidupku mulai kembali ke jalur yang benar. Proses hijrahku memang tidak mudah, namun aku kini merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih yakin dalam setiap langkah yang aku ambil. Hidupku yang dulu penuh dengan gejolak, kini mulai menampaki jalan yang lebih mulus. Meski tetap ada tantangan yang harus aku hadapi. Usaha konveksi yang aku bangun bersama ibu kini semakin berkembang. Setelah berhenti bekerja di toko retail dan fokus kepada usaha jahitku, aku mulai merasakan hasil yang nyata. Setiap desain yang aku buat mendapatkan perhatian dari beberapa butik. Dan tidak lama kemudian, mereka mulai memesan pakaian dengan desain yang aku buat. Kepercayaan dari pelanggan semakin mengalir, dan aku merasa diberkahi dengan kesempatan ini. Pagi hari biasanya dimulai dengan segelas teh hangat dan memulai pekerjaan di ruang kerjaku yang kini sudah lebih rapi dan sudah terencana. Aku mulai merancang desain-desain baru untuk berbagai jenis pakaian, dari yang simple hingga yang lebih elegan. Proses kreatif ini memberiku kepuasan tersendiri, terutama karena aku tahu bahwa setiap helai kain yang aku jahit, setiap desain yang aku ciptakan, membawa aku lebih dekat kepada cita-citaku untuk berdiri sendiri dan meraih kebahagiaan dengan cara yang benar. Setelah beberapa bulan menjalankan usaha ini, aku memutuskan untuk mengembangkan bisnis konveksi kecilku menjadi lebih besar. Aku tidak ingin hanya berhenti pada jahitan biasa. Aku ingin menciptakan merek yang bisa dikenal oleh banyak orang. Oleh karena itu, aku mulai memperkenalkan produk-produkku melalui media sosial dan berusaha membangun hubungan yang lebih luas dengan butik-butik yang tertarik dengan karya-karyaku. Tidak jarang aku melakukan komunikasi intens dengan mereka untuk memastikan bahwa desain yang aku buat bisa sesuai dengan kebutuhan pasar. Alhamdulillah, keberhasilan demi keberhasilan mulai datang. Beberapa butik ternama mulai bekerja sama denganku untuk memasok desain pakaian mereka. Pekerjaan ini semakin mengasah keterampilanku dalam dunia fashion, dan aku semakin sadar bahwa jalan yang aku pilih, meskipun tidak mudah, adalah jalan yang membawaku keberkahan. Aku tidak lagi merasa tertekan seperti dulu. Hidupku kini jauh lebih tenang. Aku bisa mengurus Alvin dengan lebih baik, membantu ibu di rumah, dan mengembangkan usahaku. Aku merasa bisa lebih banyak memberi kepada orang-orang yang aku sayangi, terutama Alvin. Aku ingin dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, dan selalu merasa bahwa dia adalah prioritas utama dalam hidupku. Saat malam tiba, aku biasanya duduk bersama ibu di ruang tamu. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang kehidupan, tentang usaha, dan juga tentang masa depan. Aku merasa semakin dekat dengan ibu, lebih banyak berbagi dan lebih terbuka. Kami tidak lagi hanya berbicara tentang masalah hari-hari, tetapi juga tentang harapan-harapan kami ke depan. Aku ingin sekali ibu melihat betapa usahaku kini sudah berkembang, dan aku ingin membahagiakannya dengan segala usaha yang telah kuperjuangkan. Alvin yang kini semakin besar, juga menunjukkan minat pada dunia desain. Meskipun masih muda, aku bisa melihat dia sangat tertarik dengan kain-kain yang aku pilih dan caraku merancang pakaian. Dia selalu datang ke ruang kerjaku, duduk di samping meja jahitku, dan bertanya banyak hal tentang desain yang aku buat. Terkadang, dia membuat coret-coretan sederhana di kertas, mencoba membuat desain sendiri,
Aku tersenyum melihatnya, merasa bangga bahwa anakku sudah mulai mengerti dunia yang aku jalani. Pernah suatu kali Alvin bertanya, "Ibu, nanti kalau aku besar, bolehkah aku bantu ibu membuat desain seperti yang ibu buat sekarang?" Aku merasa terharu mendengar pertanyaan itu. Aku memeluknya dengan erat dan menjawab, "Tentu saja, Alvin. Kalau kamu mau, ibu akan senang hati." Itu adalah momen yang menguatkan tekadku untuk terus berjuang dan memastikan masa depan Alvin akan lebih baik. Aku tidak lagi merasa takut akan masa depanku, karena aku tahu dengan usaha dan doa, segala sesuatu bisa berubah menjadi lebih baik. Kini aku merasa hidupku berjalan dengan penuh harapan. Aku tidak lagi terjebak dalam masa lalu yang penuh penyesalan. Usahaku berjalan dengan lancar, dan aku semakin dekat dengan keluarga. Aku tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi aku yakin dengan langkah-langkah yang benar, aku bisa mewujudkan semua impian dan harapan yang aku dambakan. Mungkin ini adalah hadiah dari Allah setelah semua cobaan yang aku hadapi. Hidup baru, usaha baru, dan tentu saja harapan baru yang akan membawaku ke tempat yang lebih baik. Aku bersyukur untuk setiap langkah yang aku ambil, karena aku tahu bahwa dengan izinnya, segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Jika aku boleh merenung sejenak tentang perjalanan hidupku, aku bisa katakan bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana yang aku buat. Aku pernah merasa bahwa semua yang aku lakukan, semua keputusan yang aku ambil, bahkan orang-orang yang aku percayai, justru membawaku pada kekecewaan yang mendalam. Namun semakin aku menjalani hidup ini, aku belajar bahwa setiap peristiwa, baik itu pahit ataupun manis, selalu membawa pelajaran yang berharga. Pertama-tama aku belajar bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan. Dulu, aku berharap bahwa cinta bisa menjadi alasan utama mengapa aku bahagia. Aku memberi terlalu banyak, tanpa menyadari bahwa cinta sejati datang dari saling menghargai dan mengutamakan kebahagiaan bersama. Aku terjebak dalam hubungan yang salah karena cinta yang membutakan, tanpa melihat betapa banyak luka yang ditinggalkan. Namun aku juga menyadari bahwa cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang tumbuh dengan rasa hormat, kepercayaan dan kesetiaan. Jika itu tidak ada, maka hubungan itu tidak akan bertahan lama. Dan aku akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa melepaskan adalah cara yang terbaik untuk melangkah maju. Meskipun itu terasa sangat sulit. Kedua, aku belajar bahwa hidup tidak selalu tentang mencari kebahagiaan dari luar diri kita. Banyak aku mencari kebahagiaan di luar diriku, melalui hubungan dengan orang lain, jabatan yang tinggi, atau kekayaan materi. Tapi aku akhirnya sadar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam hati, dari kedamaian yang kita rasakan ketika kita bisa menerima diri kita apa adanya, tanpa perlu menuntut lebih dari apapun yang kita miliki. Saat aku belajar untuk menerima kesalahan dan kegagalanku, aku mulai merasakan kedamaian yang selama ini aku cari. Aku merasa lebih ringan, lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Bahkan aku mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti melihat Alvin tumbuh menjadi anak yang penuh dengan kasih sayang. Itu adalah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Ketiga, aku menyadari bahwa setiap ujian yang datang dalam hidup adalah cara Allah untuk menguatkan diri kita. Mungkin dulu aku merasa terpuruk dan tidak tahu arah, tapi setelah semua itu berlalu, aku melihat bahwa setiap kesulitan yang aku hadapi mengajarkanku untuk lebih tegar. Kehilangan ayahku adalah salah satu ujian terberat dalam hidupku. Namun justru disitulah aku belajar bahwa hidup ini bisa berubah seketika. Aku harus belajar untuk menghargai setiap detik yang aku miliki bersama orang-orang yang aku cintai, karena waktu tidak pernah bisa kembali lagi. Akhirnya, aku sadar bahwa aku tidak bisa hidup dalam penyesalan. Mungkin aku pernah membuat kesalahan besar, tetapi aku tidak bisa terus-terusan dihantui oleh masa lalu. Yang terpenting adalah bagaimana aku bangkit dan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri.
Hidupku saat ini bukanlah tentang pencapaian materi atau pengakuan dari orang lain, tetapi tentang damai di dalam hati dan bagaimana aku bisa menjadi ibu yang baik untuk Alvin. Aku bangga bisa memberikan contoh yang baik untuk anakku, mengajarkan bahwa meskipun kita jatuh, kita masih bisa bangkit dan memperbaiki diri kita. Aku belajar bahwa hidup ini adalah perjalanan yang panjang, yang penuh dengan tantangan. Namun kita selalu memiliki kesempatan untuk memulai lagi dan menemukan jalan yang terbaik. Ini adalah nikmat terbesar yang aku dapatkan, bahwa hidup tidak selalu harus sempurna untuk bisa berarti. Aku telah belajar untuk bersyukur atas apa yang aku miliki, berusaha untuk menjadi lebih baik, dan terus melangkah meskipun jalan terasa berat. Dan aku tahu, dengan keyakinan dan usaha, aku bisa meraih kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang lebih dalam dan datang dari hati yang ikhlas dan bersyukur. Nikmat hidupku adalah, meski masa lalu penuh dengan penyesalan, aku masih memiliki kesempatan untuk menulis cerita baru, dan aku memilih untuk menulisnya dengan penuh harapan dan kedamaian. Tamat.